Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT Guys Channel. Di video kali ini gua mau bikin konten servis motor karena motor gua tiba-tiba berbet guys. Sampai-sampai ketika digas itu motor gua mati sendiri. Pada semua jika kepo dengan kegiatan apa aja yang gua jalani ketika gua di bengkel, terus nantikan di vlog kali ini. Oke semuanya, untuk servis yang gua lakukan ini tempatnya ada di Ahas Bumi Indah Lontar. Ini gua lagi posisinya antri guys, untuk motor gua mau diperiksa. Tempatnya itu persis banget di depan tahu tek-tek langganan adik gua. Jadi tuh di depan sana tuh ada penjual tahu tek-tek guys kalau malam. Akhirnya giliran motor gua yang diperiksa untuk diketahui apa aja yang harus diganti ataupun rusak. Motor gua ini tiba-tiba berbet guys, berbet, setelah berbet mati. Ketika digas itu mati guys, kayak hilang traksinya gitu loh. Tapi untungnya masih bisa dihidupin sih, pakai double starter juga pasti bisa. Cuman minusnya ketika digas itu mati dia guys, tenaganya tiba-tiba hilang gitu, nggak tahu kenapa. Makanya gua bawa ke bengkel resmi AS yang ada di Bumi Indah Lontar sini. Tempatnya sangat amatlah luar biasa nyaman banget guys, keren banget guys. Di tempat ini satu motor ini dipegang oleh dua mekanik. Kemungkinan besar yang satu mekanik kepalanya dan yang satunya itu asisten. Jadi per motor ini dipegang oleh orang tua guys. Sebenarnya itu cepat banget untuk pengerjaannya, tapi karena motor gua ini bermasalah jadi harus diperiksa secara detail. Oh iya guys, gua lupa menyampaikan satu hal. Motor gua ini mendapatkan promo untuk cek yang ada karetnya guys. Kalau ada karetnya, motor gua ini free mendapatkan polesan atau semprotan anti karetnya. Makanya motor gua ini dibongkar semua guys, bodi-bodinya itu dibongkar, yang depan yang belakang juga, untuk dicek apakah ada yang berkarat. Kalau ada berkarat nanti gua dapat free anti karat. Gila, the best banget sih. Kesalahan besar banget yang gua lakukan, gua ini mendaftarkan servisnya di jam 12 siang dan gua tadi itu sudah datang di jam setengah 12. Motor gua baru masuk sini itu di jam 11 lebih 45, persis banget 5 menit sebelum jam istirahat. Aduh, jadi gua terjebak di sini nunggu sampai jam istirahat selesai guys, yaitu sampai jam 1 siang. Buat kalian semua, gua nggak merekomendasikan kalian ambil yang jam 12 guys. Akhirnya guys, setelah menunggu 1 jam lamanya, motor gua diperiksa lagi untuk mengetahui apa permasalahannya yang ada sehingga dapat menyebabkan yang namanya mati mendadak itu. Sampai di sini gua masih belum dikasih tahu sih guys masalahnya apa. Loh, motor gua kemana nih guys? Gua tadi kasihkan banget main HP sih, jadi gua nggak memperhatikan motor gua kemana. Kayaknya sih dibawa ke gudang belakang guys untuk penyemprotan anti karetnya kali ya. Gua kaget sih ketika gua asik main HP, tiba-tiba gua tengok motor gua sudah nggak ada guys. Kayaknya dibawa ke bengkel belakang sana guys untuk disemprot anti karetnya. Ya udah, kita tunggu aja lah ya. Tadi gua kan sampai sini jam setengah 12 ya guys. Sekarang sudah jam 1 siang, motor gua tiba-tiba menghilang guys, dan prosesnya kayaknya baru dimulai. Itu dia, motor gua sudah kembali lagi ke tempat servisnya. Ini kayaknya setelah disemprot anti karat, saatnya pemeriksaan mesinnya guys.
Mungkin tadi itu pemeriksaan detailin yang anti karetnya, sekarang itu proses servis dan mencari akar masalah yang ada di motor ini. Gua itu ambil dua paket guys, yang pertama itu servis reguler biasa dan yang kedua adalah servis CVT. Semoga aja lah ya motor gua ini nggak kenapa-napa dan bisa kembali sehat seperti sedia kala. Oke semuanya, gua lanjut lagi untuk menunggu motor gua selesai diperbaiki. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 2:29 sore dan motor gua masih diperiksa dan lagi proses servis. Gua jujur kesalahan banget sih ambil servis yang di jam 12, jadi gua buang waktu di sini tuh sekitaran 1 jam untuk menunggu jam istirahatnya selesai. Satu lagi guys yang bikin lama itu kenapa, karena tadi tuh diperiksa secara mendetail banget untuk mengecek apakah ada bagian yang di dalam itu berkarat. Jadi prosesnya itu cukup lama. Kata mas-masnya itu tadi prosesnya itu kayak diperiksa, dilaporkan, lalu dikirimkan ke bengkel ini. Jadi prosesnya itu sedikit memakan waktu yang cukup lama. Nah sedikit lagi selesai nih guys, karena bodinya sudah mulai dipasang semua. Itu kayak ngecek injeksinya, tekanan apa itu namanya, kelistrikannya, lagi proses checking setelah dilakukannya servis CVT dan servis normal biasa. Ini deh guys proses krusialnya. Ketika selesai di servis itu dicek semua, entah itu kelistrikan atau tekanan gas, suara mesin, rasanya mesin seperti apa, itu dicek semua. Akhirnya guys, setelah sekian lama gua menunggu, motor gua di tahap yang namanya test drive. Test drive ini penting banget guys dilakukan oleh mekanik. Karena apa? Karena dengan adanya test drive, mekanik itu dapat mengetahui lah motor ini sudah benar-benar normal atau enggak, dari awal mesin, rasa suspensi, tekanan bahan bakar, tekanan power, tenaganya itu seperti apa, itu benar-benar dipastikan di sesi test drive ini. Untuk total biaya sekaligus kerusakan apa aja yang terjadi di motor gua ini bakalan gua spill ketika gua sudah sampai di rumah ya guys. Karena apa? Karena ketika bikin video di sini tuh berisik banget. Berisiknya itu berisik yang mengandung copyright sehingga membahayakan ketika gua bikin konten seperti ini. Jadi untuk kerusakannya nanti seperti apa atau biayanya pun servisnya kena berapa, itu bakal gua spill di rumah ya guys. Kan di sini tuh bener-bener berisik banget. Jadi inilah guys kesimpulan servis gua kali ini. Ada yang namanya servis reguler biasa, untuk harganya 70.000. Ada yang namanya perawatan CVT sebesar 40.000, dan ada ongkos pasang untuk pembelian busi baru sebesar 15.000, dan busi barunya ini gua terkena biaya 30.000. Jadi untuk total servis gua kali ini adalah 155.000. Karena gua mendaftarkannya lewat aplikasi yang namanya Brownpay guys, gua dapat potongan harga sebanyak 15.000 nih guys, 15.000, sehingga hasil akhirnya untuk total semuanya yang di sini gua terkena biaya sebesar 140.000 rupiah. Sebenarnya gua itu bisa aja guys, cuma ini aja ongkos pasang apa itu namanya busi, saya pembelian busi aja
Tapi gua orangnya tuh nggak bisa guys kayak gini doang, maka gua harus tahu sumber penyakitnya tuh dari mana. Jadi gua tuh pakai paket yang servis reguler biasa dan servis CVT, ada perawatan lah bahasanya. Dan alhamdulillahnya yang diganti, kalau kata mas bengkelnya tadi atau montirnya, hanya di karburatornya aja yang bermasalah. Tapi kalau motor gua mati lagi, maka terpaksa harus dicek untuk full pumpnya guys. Karena apa? Karena bahan bakar yang gua gunakan ternyata tidak berkualitas baik, seperti yang viral di video yang ada di TikTok tuh guys. Penampakan busi lama gue ini guys. Nah kelihatan ya. Nah jadi itu ini kosong banget tuh, sudah aus banget, karena harus diganti. Ini busi gue yang lama ya guys, aus banget. Untung aja sih harganya murah banget, hanya 30.000, nggak berat 1.000. Tapi kalau busi gua ini sudah jebol seperti ini guys, bisa mengakibatkan yang mana kerusakan pada full pump. Dan full pump itu ketika gua browsing tadi guys, sekitar angka 300.000 rupiah. Semoga aja lah ya full pump gua aman, yang rusak hanya busi ini aja. Kalau full pump gua udah rusak, aduh udah gua nangis guys. Oke semuanya. Oh iya gua lupa guys, tadi tuh hoki banget gua dapat promo yang namanya pemeriksaan karat. Kalau ada karat yang ada di motor gua dikasih yang namanya anti karat. Sama ini guys, dapat promo payung guys, lumayan dengan harga 140.000 sudah free pemberian anti karat dan payung seperti ini. Mantap, thank you banget Honda. Coba kita cek ya guys, payungnya seperti apa. Gua kepo sih, karena dari tadi gua nggak buka sih. Wow susah guys. Itu penampakan kasur gue guys. Tiap malamnya gue tidur sama bareng-bareng gitu. Susah ya, tangan satu ya. Tadi kayak gila sih, ada pembungkusnya dong. Wih, payungnya keren bang guys, warna-warni. Coba kita buka ya. Jujur susah sih, apalagi gua pakai tangan kiri. Coba gua pakai tangan kanannya. Oh, tangan gua ini sebelah kanan kuat guys. Yeay. Ini guys penampakan payungnya, payung Honda. Mantap. Tawa aja lagi hujan-hujan. Ini gua usah buka ya guys. Susah guys, bener susah guys. Megang kamera sama bikin konten kayak gini susah. Tangan satu bro. Kuat banget guys, susah guys. Harus full power. Wah ini guys, lebih kenceng banget guys, susah guys. Tangan satu. Coba gua cerita ya videonya. Setelah perjuangan guys, bego banget. Ternyata ada tombolnya dong di sini. Tai. Nah, tinggal dipencet aja guys.
Ke bawah gak bisa guys, bisanya tuh hanya buka aja tuh, gue pencet-pencet gak bisa. Oke lah, kurang lebih seperti itulah payungnya ya. Mantap betul, lebar dan panjang banget. Thank you Honda atas promosinya. Oke guys, thank you banget buat semua sudah nonton video gua saat berada di tempat servis. Buat lo semua, jika suka dengan konten yang seperti ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun hanya menyapa gua, sangat amat gua persilakan. Ya, dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.